welcome back to my YouTube channel. Oke guys, pada video kali ini sesuai judulnya aku mau bikin tutorial 3 transisi lagi berbentuk shake gitu. Pokoknya 3 transisi ini lebih berbeda dan pastinya lebih mudah juga buat pemula. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, buat kalian yang belum download, kalian boleh cek linknya di description box aku ya guys ya. Buat kalian yang belum download aplikasi Motion yang Pro, nih, kalian boleh cek linknya di description box aku. Oke, langsung aja kita klik. Nah, di sini kita klik tanda plus yang tengah-tengah itu yang warna hijau. Lalu di sini kita rasionya itu kita pilih yang 1:1 dan latar belakang atau backgroundnya aku pilih yang warna hitam. Dan lalu kita pilih buat proyek. Nah, di sini kita klik tanda plus, lalu kita pilih gambar dan video, dan kan wajib pilih 2 gambar, terserah mau gambar apapun itu. Kalau aku pilih gambar Luna yang udah aku download dari Pinterest. Nah, di sini aku paskan menjadi detik ke-1 yang ini. Nah, kita klik gambarnya, lalu kita klik yang ini. Otomatis sudah terpotong gitu. Lalu di sini kita klik tanda plus, kita pilih gambar yang kedua. Nah, di sini aku paskan pada detik kedua. Kita klik yang ini. Jadi udah terpotong semuanya dan udah berdurasi menjadi 2 detik gitu. Nih. Oke. Kita lanjut ke gambar yang pertama. Kita klik efek, tambahkan efek. Nah, di sini kita cari efek ubin atau efek tiles yang ada di distorsi atau warp. Kalian scroll aja dan kalian pilih yang namanya efek ubin atau efek tiles. Lalu di bagian mirrornya itu kalian aktifkan. Nah, lakukan hal yang sama pada gambar yang kedua. Kita klik efek, tambahkan efek. Kita cari efek yang namanya efek ubin atau efek tiles. Otomatis sudah muncul di beranda sini. Kita klik. Lalu kalian scroll dan kalian pilih efek mirror dan kalian aktifkan tombol mirrornya. Setelah itu kalian klik efek lagi. Ke gambar yang pertama kan klik efek, tambahkan efek. Dan sini kan pilih efek yang kedua yaitu efek buram gerak yang ada di blur. Nah, kalian cari yang namanya efek buram gerak atau dalam bahasa Inggrisnya itu motion blur yang ini guys. Nah, kan klik. Lalu kan nggak usah apa-apakan lagi, cukup biarkan aja. Lalu kita ke gambar yang kedua, kita klik efek, kita klik tambahkan efek. Kita pilih efek yang kedua yaitu buram gerak sama yang ada di blur. Kalian klik buram gerak atau motion blur dan kalian nggak perlu apa-apakan lagi, jadi biarkan aja kayak gitu. Nah, lanjut kita ke gambar yang pertama. Masih di gambar yang pertama kita klik efek, tambahkan efek. Nah, di sini kita cari efek ombang-ambing atau efek oscillate yang ada di move or transform. Kalau kan scroll aja, kan pilih efek ombang-ambing atau oscillate. Kan klik. Nah, di bagian sudutnya itu kita mundurin menjadi 0,00, frekuensinya 2,00, sedangkan magnitude-nya itu kita klik tanda plus yang di awal, lalu kalian majuin menjadi 499,00. Jangan lupa kalian ke bagian akhir, kalian klik tanda plus. Nah, di bagian akhir ini kalian geser magnitude-nya itu menjadi 1,00. Jangan lupa kan geser ke tengah-tengah. Kalian klik kurva dan jangan lupa kan pilih kurva yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu kan ke atasin. Oke, jadi hasilnya tuh bakal kayak gini guys. Nih. Next, kita lakukan hal yang sama. Kita klik gambar yang kedua. Kita klik efek, tambahkan efek. Di sini kita cari efek ombang-ambing yang ada di move or transform. Lalu kan scroll aja dan kan pilih efek ombang-ambing atau efek oscillate. Sama seperti tadi, sudutnya itu tetap 0,00, frekuensinya 2,00, magnitude-nya itu kita klik tanda plus yang di awal, lalu kalian majuin menjadi 499,00. Lalu kan ke bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini kalian klik tanda plus, lalu
magnitude-nya itu kalian geser menjadi 1,00 dan jangan lupakan geser ke tengah-tengah. Kalian kasih kurva yang ketiga, 1, 2, 3, lalu kalian ke atasin. Oke, jadi hasilnya bakal kayak gini guys. Ini masih belum selesai. Next kita ke gambar yang pertama, kita ke move and transform, lalu kalian pilih ke bagian yang ketiga, 1, 2, 3. Nah di sini kita klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir. Kita ke bagian awal, enggak, ke bagian akhir, maaf guys, di bagian akhir. Nah di bagian akhir ini kalian majuin pokoknya sampai full gitu, nah sekitar segini, lalu kan geser ke tengah-tengah. Jangan lupa kan kasih kurva yang ke 3, 1, 2, 3. Nah kan ke atasin. Next kita ke gambar yang kedua, kita klik, kita ke move and transform, kita ke bagian 3, 1, 2, 3. Kita klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir. Kita ke awal. Nah di bagian awal ini sama, kita majuin pokoknya sampai dia full gitu. Oke, lalu kan geser ke tengah-tengah. Jangan lupa kan kasih kurva yang out atau yang ketiga. Nah oke, lanjut kita ke gambar yang pertama. Nah di gambar yang pertama kita klik move and transform, kita ke bagian 2, 1, 2. Nah di sini kita klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir. Nah di bagian akhir ini kalian geser ke bawah menjadi negatif 90 derajat. Yang ini negatif 90 derajat ya guys ya. Oke, lalu kan geser ke tengah-tengah. Jangan lupa kan kasih kurva yang kedua, 1, 2, lalu kan ke bawahin. Lanjut kita ke gambar yang kedua, yang ini kita klik, lalu kita ke move and transform dan kita pilih yang kedua sama 1, 2. Nah kita klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir, kita ke awal. Nah di bagian awal ini kalian geser ke atas menjadi 90 derajat, jadi kayak kebalikannya gitu. Lalu kalian geser ke tengah-tengah. Jangan lupa kalian kasih kurva yang ketiga, 1, 2, 3, lalu kalian ke atasin. Dan ya hasilnya tuh bakalan kayak gini guys. Nah ini maaf ya guys ya, masih patah-patah gitu. Nanti kalau misalnya udah di save akan smooth. Nih ini pengaruh aplikasinya juga nih. Nih kayak gini guys hasilnya. Next kita ke transisi yang kedua. Oke guys, kita lanjut ke transisi yang kedua. Habis itu kita klik gambar yang pertama, kita klik efek. Sebelumnya udah ada efek ubin ya guys ya. Lalu kita klik tambahkan efek. Kita cari efek yang kedua yang ada di blur, namanya itu motion blur atau bergerak, kan klik. Lalu kan klik tambahkan efek lagi dan kita cari efek yang ketiga, yaitu efek yang ada di move or transform, namanya pemindahan acam. Yang ini pemindahan acam atau random displacement. Yang ini guys, pemindahan acam, kan klik. Nah di bagian magnitude-nya ini kan majuin dulu gambarnya sekitar segini. Nah kan majuin, habis itu kan klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir. Nah di bagian akhir ini kan majuin magnitude-nya itu menjadi 500. Oke, lalu kita ke evolution. Nah di bagian evolution sama, kita klik tanda plus yang di akhir di bagian sini. Ini kan klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir. Nah di bagian akhir ini yang bagian evolusinya ini kan majuin menjadi 15,00. Oke, lalu kalian lanjut ke bagian scatter. Di bagian seatnya tuh nggak perlu ya guys ya. Lanjut kita ke bagian scatter. Nah kita klik tanda plus lagi yang di awal sama yang di akhir. Nah di bagian akhir ini, yang di bagian scatternya ini kan majuin menjadi 200%. Oke, lalu kan ke tengah-tengah, kan kasih kurva yang ketiga, 1, 2, 3, lalu kan ke atasin.
Lanjut kita ke evolution, kita kasih kurva yang ketiga juga, yang ini kan ke atasin. Lalu kan ke bagian magnitude juga, yang ini kan kasih kurva yang ketiga juga. Oke, jadi hasilnya tuh bakalan kayak gini guys. Nah kayak gitu. Next kita ke gambar yang kedua, kita klik, lalu kita klik efek, tambahkan efek, kita cari efek motion blur atau buram gerak yang ada di blur. Nah kan scroll aja, kita klik buram gerak, lalu kita pilih tambahkan efek, kita cari efek yang ketiga yaitu pemindahan acam yang ada di move or transform. Lalu kan scroll aja dan kan pilih yang namanya pemindahan acam atau random displacement. Yang ini guys, kita kan klik. Nah kita pertama-tama di bagian magnitude-nya ini kita klik tanda plus yang di awal, habis itu kan majuin sedikit sekitar segini, kan klik tanda plus lagi di bagian akhir. Nah kita ke bagian awal, kita majuin magnitude-nya itu menjadi 500 yang di bagian awal ya guys ya, kita majuin menjadi 500 magnitude-nya. Oke, kita ke evolution, kita klik tanda plus yang di awal sama yang di sini, kita klik tanda plus, kita ke bagian awal. Nah di bagian awal ini evolusinya kita majuin menjadi 15,00. Oke, lanjut kita ke scatter. Nah di bagian scatternya ini kita klik tanda plus yang di awal, habis itu kita klik tanda plus lagi yang di sini, kita ke bagian awal. Nah di bagian awal ini kan majuin aja menjadi 200%, lalu kan geser ke tengah-tengah, jangan lupa kan kasih kurva yang ketiga 1, 2, 3, kan ke atasin. Di bagian evolution juga kan klik kurva dan kan pilih yang ketiga. Nih di bagian magnitude-nya juga akan kalian klik kurva dan kalian pilih yang ketiga. Oke, jadi hasilnya tuh bakalan kayak gini guys. Nah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke transisi yang ketiga. Nah di transisi yang ketiga nih super gampang banget. Kita klik gambar yang pertama, kita klik efek. Sebelumnya udah ada efek ubin ya guys ya, yang ini. Nah kita klik tambahkan efek, kita cari efek yang kedua yaitu yang ada di move or transform. Lalu kan scroll aja dan kan pilih yang namanya renggangkan sumbu atau stretch axis yang ini, atau renggangkan sumbu, kan klik. Nah di bagian skala kita klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir, lalu kalian majuin skalanya itu menjadi 2,00. Setelah itu kan geser ke tengah-tengah, jangan lupa kan kasih kurva yang kedua 1, 2. Oke, kita ke gambar yang kedua, kita klik efek, tambahkan efek, kita cari efek renggangkan sumbu atau stretch axis yang ada di move or transform. Lalu kan scroll aja dan kalian pilih namanya renggangkan sumbu atau stretch axis. Nah di bagian skala ini kita klik tanda plus yang di awal sama yang di akhir, kita ke bagian awal. Nah di bagian awal ini skalanya itu kan mundurin menjadi 0,01, pokoknya sampai habis itu. Lalu kan geser ke tengah-tengah, jangan lupa kan kasih kurva yang ketiga 1, 2, 3, lalu kan ke atasin. Dan ya ini dia hasilnya guys. Nah kayak gini, super gampang kan. Dan ya itu dia 3 transisi yang aku udah kasih tutorialnya. Semoga kalian paham dan kalian suka. Oke guys, segitu dulu tutorialnya. Kalau kalian suka tutorialnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah guys, see you.